Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'inu umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah kita masih diberi ini ya kesehatan untuk melaksanakan perkuliahan walaupun masih secara daring. Ya, kita berharap dan berdoa agar pandemi segera selesai, jadi kita bisa segera bertatap muka di kelas gitu. Karena pembelajaran secara daring tentu tidak seefektif ketika kita belajar di kelas. Saya rasa kalian belum pernah masuk ruangan berarti ya, angkatan 20 kan ini? Belum, Pak. Nah, makanya, jadi semoga pandemi berakhir, jadi kita bisa segera bertatap muka. Selanjutnya, saya ucapkan ya selamat datang di semester baru, terutama di kelas pengantar pemulihan tanaman, yang insya Allah nanti tim pengajarnya ada saya dan Bu Deviona. Jadi Bu Deviona sekarang kondisinya sedang sakit, jadi kita sama-sama mendoakan agar beliau segera sehat dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai perkuliahan, untung saya ingat kita awali dengan membaca doa. Silakan, mungkin Alif ya untuk pertama kali memimpin doa ini. Nanti seperti biasa nanti ditentukan setiap minggu siapa yang akan memimpin doa. Silakan Alif. Baik. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, agar ilmu yang kita dapat menjadi ridho dari Allah SWT, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alif. Izin ya saya share screen. Jadi saya lagi coba share screen yang saya include di dalam PowerPoint ya. Semoga sedikit beda dari yang biasanya. Belum tampil ya di sana ya. Bagaimana? Sudah tampil? Jawab. Aneh? Enggak, Pak. Enggak. Saya kayak ini ya, pakai baju hijau lagi, salah saya ini, jadinya ketutupan. Nggak apa ya, kita jadi nanti ketika diputar di YouTube pun atau kalian kita putar ulang, setidaknya nampak ekspresi saya. Jadi ini kita perkuliahan pengantar pemulihan tanaman. Dosen pengampunya di kelas ini kebetulan saya, Bu Yunandra dan Ibu Dr. Deviona. Ini pencitraan ya fotonya ya, seperti lagi pengamatan di lab. Ini memang benar lagi pengamatan sih, ini waktu saya lagi lanjutkan sekolah. Kita lagi pengamatan kromosom waktu itu, jadi kita lagi pengamatan kromosom bawang waktu itu. Jadi hari ini kita perkuliahannya kurang lebih dibagi 3, ada pendahuluan terkait yang pertama tentu kita bahas kontrak perkuliahan dulu dan rencana studi kita selama 1 semester, terakhir lalu nanti terkait pengantar pemulihan. Nah, seperti biasa kita ada kompetensi ya. Jadi kompetensi yang kalian akan dapatkan pada perkuliahan hari ini, yang pertama kalian mampu menjelaskan tentang pengertian pemulihan tanaman ya, pengertian pemulihan tanaman, ruang lingkupnya apa saja, lalu pengembangan teknologi terkait pemulihan tanaman terutama di pertanian tentunya. Lalu kalian juga mampu memahami tentang kontrak perkuliahan,
Selanjutnya, kalian juga mengetahui apa saja rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Indikatornya apa? Jadi indikator yang pertama, ya kalian tepat dalam nanti menjelaskan. Ketika saya tanya di akhir ya, kalian diminta menjelaskan apa saja itu, seperti pengertian, pemuliaan, ruang lingkupnya apa saja, serta pengembangan apa yang telah saya sampaikan di materinya nanti gitu. Nanti di akhir saya coba tanya lagi, kalau tepat, nah berarti kompetensi kita tercapai. Lalu indikator kedua, memahami dan menjalankan ya. Kalian paham nih kontrak perkuliahan, tapi kalau tidak dijalankan, ya buat apa gitu. Jadi harus menjalankan kontrak perkuliahannya, dan terakhir yaitu kalian minimal tahu apa aja yang akan kalian pelajari selama 1 semester nanti. Nah, ini masuk dulu terkait kontrak perkuliahan. Ya, mata kuliahnya pengantar pemulihan tanaman dengan kode mata kuliahnya itu FPA 21218 dengan bobot SKS-nya ada 3, 2 tatap muka, 2 SKS perkuliahan, 1 SKS-nya lagi praktikum. Nanti praktikumnya mudah-mudahan ya mudah-mudahan sih. Sepertinya akan masih online karena kita di pertanian masih mengadopsi 100% perkuliahan itu secara daring gitu. Nanti insya Allah ada kakak-kakak yang akan membantu proses praktikum. Lalu ada mata kuliah prasyarat, biologi sudah ambil, genetika dan statistika. Statistika sudah ambil atau belum? Baru semester ini, Pak. Semester ini, Pak. Sambil berjalan ya? Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Nanti dimenyesuaikan saja. Lalu beberapa kontrak yang tidak saya sebutkan di sini, salah satunya itu bagaimana ketika kalian bertanya, saya akan catat namanya terkait dengan keaktifan. Itu salah satu kontrak kan? Lalu terkait cara bertanya atau sama saya santai tapi serius. Jadi ketika ada suatu hal, walaupun saya lagi menjelaskan, silakan potong saja saya lagi menjelaskan, tapi dengan cara yang baik dan sopan gitu. Misalkan izin Mbak, saya ingin bertanya. Misalkan saya Daniel Pak ingin bertanya, atau saya Trifosa Pak ingin bertanya. Nggak apa-apa, saya nggak akan marah ketika saya lagi menyampaikan dipotong gitu. Tapi caranya dengan baik. Itu termasuk kontrak juga, tolong dilaksanakan. Jadi jangan hanya maksudnya tiba-tiba langsung ngomong tapi nggak tahu siapa yang ngomong. Jadi saya butuh seperti itu. Lalu terkait yang lain, tugas mandiri dan kelompok, lalu ada kuis juga secara daring. Nah, ini terkait komposisi nilai. Saya dengan Bu Deviona selalu membuat komposisi nilai sama rata seperti ini. Jadi UTS itu 25, UAS itu 25, praktikum 25, terus tugas diskusi, tugas ya, ada tugas mandiri dan kelompok, lalu ada sesi diskusi. Diskusi ini nilainya saya ambil dari keaktifan kalian, baik itu bertanya ataupun menjawab, dan nilai kuis. Itu sekitar 25% juga gitu. Nanti pembagiannya ini menyesuaikan saja ya, bisa 10 10 10 5 atau 10 5 5 5 gitu. Nanti menyesuaikan dengan nilai yang ada di saya. Tugas mandiri nanti akan di-share di Classroom. Nanti juga kelompok juga akan tugas kelompoknya akan saya share juga di Classroom. Biasanya nanti menyesuaikan dengan pengelompokan yang ada di praktikum. Ini terkait kontrak perkuliahan, ada masukan atau yang ingin didiskusikan? Kalau memang dirasa tidak setuju, boleh kita diskusikan terkait kontrak perkuliahannya. Baik itu proses belajar mengajar maupun ini ya, komposisi penilaian. Tidak ada, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Oke.
Kalau memang cukup, saya harap kalian konsisten ya dan menjalankan apa yang kita sepakati. Ini dalam bentuk kesepakatan kita dalam melakukan perkuliahan nanti sampai di akhir pertemuan. Nah, sebelum masuk ke sini, izin saya stop share dulu. Saya mau share dulu terkait rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Ini kalian nggak bisa masuk ya, kayak tadi ya, karena bukan PowerPoint. Nah, ini rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Saya baca dari atas ya. Jadi di mata kuliah ini ada titipan capaian dari prodi kita terhadap mata kuliah kita terkait dengan sikap, pengetahuan, kemampuan khusus, dan kemampuan umum. Jadi setelah nanti kalian mengikuti mata kuliah pengantar pemulihan tanaman ini, yang pertama kalian nanti akan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Jadi dalam hal ini berarti keahlian kalian apa? Tentu sebagai pemulia tanaman. Jadi nanti kalian bertanggung jawab atas pekerjaan kalian di bidang pemulihan tanaman. Lalu terkait capaian pembelajaran yang kedua, yaitu terkait pengetahuan, yaitu kalian menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan pertanian secara umum maupun konsep teoritis agroteknologi dalam bidang pengetahuan pertanian secara mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Jadi misalnya ada permasalahan, kalian sudah tahu misalkan metode-metode yang di dalam pemulihan tanaman, jadi kalian nanti juga akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di pemulihan tanaman, di bidang pemulihan tanaman. Lalu ada kemampuan khusus yaitu mampu menerapkan teknologi budidaya tanaman yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan yang dilandasi pada penguasaan ilmu-ilmu dasar seperti agronomi. Kita kalau belajar pemulihan tanaman tidak akan pernah terlepas dari agronomi ya. Lalu pemulihan tanamannya sendiri tentu, lalu ada perlindungan tanaman, ada ilmu tanah, serta sosial ekonomi yang sesuai dengan GAP atau Good Agriculture Practice. Itu khususnya tuh, nanti kalian harus punya kemampuan ini. Lalu kemampuan umum yang akan dibebankan pada mata kuliah ini, kalian nanti mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pemulihan berdasarkan hasil analisis informasi maupun data. Itu ya, 4 sikap ini nanti ada sikap, pengetahuan, dan kemampuan khusus serta kemampuan umum ini akan ada di dalam diri kalian setelah mengikuti perkuliahan. Ini ada capaian mata kuliah kita, lalu berdasarkan sub-subnya, di mana kalau deskripsi singkat mata kuliah ini membahas materi yang berhubungan dengan ruang lingkup dan tujuan pemulihan tanaman, ada diversitas atau ini keragaman, lalu penyebaran dan adaptasi tanaman, prinsip keragaman, dan heritabilitas sistem reproduksi, lalu ada metode pemuliaan dan seleksi pada tanaman menyerbuk sendiri ataupun tanaman menyerbuk silang. Ini ada beberapa pustaka rujukan, ada buku dasar-dasar pemulihan tanaman punyanya Mangundi Joyo tahun kalau nggak salah ini tahun 90 berapa gitu saya lupa. Lalu ada buku Briggs dan Knowles dengan judul Introduction to Plant Breeding, ada juga pakai Bullman. Buku Bullman ini tentang breeding field crops. Lalu kita juga menggunakan buku Muhammad Syukur tentang teknik pemulihan tanaman atau juga buku Wood tentang crop breeding. Lalu pendukungnya ada buku pendaftaran dan pelepasan varietas. Jadi kalau kalian mau baca-baca silakan, buku ini menjadi dasar kami ya dalam melaksanakan perkuliahan pengantar pemulihan tanaman. Ini timnya, sebenarnya dosennya ada beberapa ya. Ada Profesor Aslim, ada Bu Dr. Deviona, ada Bu Dr. Tengku Niridaya, ada Ibu Isnaini, lalu ada saya sendiri, Yunandra. Bu Isnaini alhamdulillah ya tahun ini mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan S3. Jadi beberapa mata kuliah beliau digantikan dengan saya sebagai pengampunya.
Jadi doakan lancar sekolahnya Bu Isna ini. Jadi segera pulang dengan membawa ilmu-ilmu baru untuk meningkatkan kemampuan kita juga nanti di sini. Sudah pernah kuliah dengan Bu Isna ini? Sudah, Pak. Sudah Ya, ya. Pak. Mata kuliah kimia. Jadi di pertemuan pertama nanti kita membahas tentang pengertian ruang lingkup dan pengembangan teknologi terkait pemuliaan. Ini hari ini ya. Lalu nanti di pertemuan kedua kita berbicara tentang biodiversitas atau penyebaran tanamannya, baik itu keragaman dari asal maupun pengadaptasian tanaman. Slide-nya introduksi. Jadi introduksi misalkan dari luar negeri ataupun dari luar daerah gitu. Di pertemuan ketiga kita akan membahas secara mendalam tentang reproduksi suatu tanaman, baik itu secara aseksual ataupun seksual. Di pertemuan 4 dan 5 kita bahas tentang keragaman, baik itu ukuran dan penyebabnya, keragaman kualitatif, kuantitatif, lalu peran lingkungan dalam keragaman. Terakhir, nanti kita di pertemuan 4 dan ke-5 itu membahas tentang konsep heritabilitas. Di pertemuan ke-6 kita bahas tentang seleksi. Apa itu seleksi, apa itu respon seleksi, lalu konsep seleksi menurut tujuannya. Itu pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-7 kita bahas metode seleksi tanaman menyerbuk sendiri. Jadi landasan genetiknya apa, lalu nanti ada beberapa seleksi metodenya. Pertama seleksi massa, kedua seleksi galur murni atau lini murni. Jadi beda ya antara menyerbuk sendiri sama menyerbuk silang. Nah, di menyerbuk sendiri pun terbagi lagi bagaimana gitu. Lalu di pertemuan ke-8 tentu kita masuk ke UTS. Pertemuan 9 dan ke-10 nanti Bu Deviona, atau mungkin nanti menyesuaikan ya, bisa saja nanti saya masuk di sini, tergantung kondisi kesehatan Bu Deviona. Tapi nanti intinya di pertemuan 9-10 kita bahas metode seleksi pada populasi hasil persilangan. Kalau tadi menyerbuk sendiri, metode populasinya yang sudah ada di alam ya, tanpa ada proses persilangan. Nah, kalau dia melalui proses persilangan, menyerbuk sendiri, seleksinya ada beberapa, ada seleksi bull, ada seleksi pedigree, ada single seed design, ada back cross breeding. Jadi metode silang balik. Itu 2 pertemuan. 11-12 kita membahas metode seleksi tanaman menyerbuk silang. Lalu kita bahas nanti di sana bagaimana landasan genetiknya. Ada heterosis ya. Biasanya ada heterosis dan heterobeltiosis pada hibrida. Lalu ada seleksi massa, ada seleksi tongkol kebaris, ada recurrent selection atau seleksi berulang. Selain itu, kita juga bisa nanti kita juga akan bahas terkait daya gabung umum, daya gabung khusus ataupun nanti resiprokal. Di pertemuan ke-13 kita membahas perakitan varietas hibrida terkait dengan fenomena inbreeding depression ya, tekanan tangkar dalam, lalu bahas juga nanti tentang heterosis dan heterobeltiosis. Sebenarnya di atas sudah sempat ini ya disinggung, tapi nanti di sini lebih dalam. Lalu jenis-jenis hibrida, lalu juga terkait dengan varietas sintetik, bagaimana untuk merakitnya. Jadi kalian nanti keluar dari sini tuh sudah tahu bagaimana merakit suatu varietas. Lalu di pertemuan ke-14 kita ada pembahasan terkait bioteknologi. Tapi ini hanya sebatas pengantar, karena nanti mata kuliah bioteknologi tanaman ada ya tersendiri. Jadi di sini kita bahas tentang apa sih bioteknologi. Lalu membahas apa-apa saja yang sudah berkembang ilmu-ilmunya. Ada mutasi gen, ada mutasi kromosom, ada GMO. Tahu GMO? Pernah dengar GMO? Genetic Modified Organism. Jadi tanaman ataupun hewan juga itu kita lakukan rekayasa genetika. Lalu di ke-15 ada tentang terakhir ya, perlindungan dan pelepasan varietas. Ini terkait nanti kita bahas undang-undangnya dan syarat-syarat segala macamnya. Terakhir ada ujian akhir semester. Itu terkait rencana pembelajaran kita selama 1 semester. Ada yang mau didiskusikan?
Ya, Pak. Nah ya, mungkin kalau dengar sekarang tuh kayak, Bapak ini ngomong apa sih? Nggak ngerti semua gitu kan. Nggak apa-apa. Kan dari berawal tidak mengerti itulah kalian setidaknya penasaran dulu kan. Apa sih ini? Kok ada heterosis lah, tak ada pedigree lah, ada single seat design. Jadi berawal tidak tahu, menjadi penasaran, mencari tahu, belajar, hingga jadi ahli gitu. Jadi saya stop share dulu, saya balik lagi ke slide kita pada hari ini. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan ya. Langsung saja, sambil berjalan. Nah, ada pertanyaan, mengapa kita mempelajari pemulihan tanaman? Siapa yang mau jawab? Kenapa kita pelajari di Fakultas Pertanian ini, terutama jurusan agroteknologi, kita mempelajari pemulihan tanaman? Kenapa? Jawab aja setahunya kalian. Kenapa harus belajar? Kalau nggak penting ya nggak usah belajar gitu. Kita sudahi aja kuliah kita pada hari ini. Izin menjawab, Pak. Siapa? Azra. Azra Salsabila. Azra. Silakan Azra. Mungkin agar tanaman tersebut tidak punah. Tidak punah. Ya. Ya kalau tidak punah, kita lindungi. Ada nggak tujuan lain selain tidak punah? Hanya sebatas itukah pemulihan tanaman? Hanya menjaga sehingga Izin, tidak Pak. punah? Izin menjawab, Pak. Yang perempuan Menjawab, dulu. Pak. Siapa perempuan? Nadila. Nadila. Mungkin untuk meningkatkan hasil yang lebih tinggi dan memperbaiki kualitas, Pak, Oke. Ya, dari tanaman. ya, baik. Cukup Terima bagus kasih. ya jawabannya. Ada lagi tadi yang laki-laki tadi siapa? Izin, Pak. Saya Daniel, Pak. Daniel, silakan Daniel. Untuk mendapatkan ini, Pak, sifat tanaman yang lebih bagus, Pak. Untuk mendapatkan sifat tanaman yang lebih bagus. Contohnya? Kayak kelapa sawit kan, Pak, ada yang tipe-tipe yang lebih bagusnya, Pak. Kayak Marihat. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Azra, Nadila, Daniel. Ada lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Cukup? Alhamdulillah, jawabannya sudah bagus-bagus semua. Tentu yang pertama kita lakukan untuk meningkatkan produksi kan. Kita kan maunya banyak kan, pasti yang pertama kan. Maunya banyak, manusia kan maunya banyak. Misalkan awalnya panennya cuma 2 ton per hektar, kita maunya langsung jadi 5 ton per hektar. Caranya gimana? Ya kalau biasanya kalau secara agronomis tentu kita memaksimalkan kondisi tanamannya dengan pemberian pemupukan, lalu pencahayaannya bagus, segala macam, kondisi lingkungannya kita bikin sangat ideal bagi tanaman. Cuman kan itu terbatas dari input terhadap pupuk. Kalau secara genetik tanamannya cuma 2 ton per hektar, mau dipupuk sebanyak apapun ya tetap 2 ton per hektar gitu. Tapi kalau kita aplikasikan ilmu pemulihan tanaman di sana, yang tadinya 2 ton per hektar, kita bisa tingkatkan menjadi misalkan 2 kali lipatnya dengan mengurangi pemakaian pupuk. Jadi sedemikian rupa kita bisa laksanakan itu, kita desain sebaik mungkin agar tujuan-tujuan dalam pertanian kita dapatkan, misalkan peningkatan produksi, peningkatan kualitas ya, misalkan dulunya belum di padi cuma untuk memenuhi karbohidrat saja, kita bisa tambahkan
provitamin di dalamnya agar diserap juga. Gitu. Saya pernah dengan padi golden rice segala macam. Itu salah satunya peran pemulihan tanaman di situ. Jadi tahu ya, kenapa kalian mempelajari pemulihan tanaman, ada hal-hal yang tidak bisa dipenuhi oleh ilmu agronomi maupun pengendalian hama penyakit, bisa kita improve dan perbaiki di pemulihan tanaman. Begitu juga dengan ketahanan terhadap hama penyakit atau ketahanan terhadap cekaman lingkungan ya, seperti misalkan kekeringan, misalkan kita kan semakin lama nih semakin parah kan kondisi alam, banyak kekeringan segala macam. Nah itu bisa kita laksanakan atau kita upayakan melalui kegiatan pemulihan tanaman. Kita mendapatkan varietas yang toleran kekeringan lah, atau tahan serangan hama tertentu gitu, atau toleran terhadap penyakit tertentu seperti itu. Mudah-mudahan dengan disampaikan ini kalian jadi terbuka gitu. Oh, bukan kegiatan pertanian itu bukan hanya sebatas menanam, memupuk, menyemprot, udah panen. Tidak, kita punya kegiatan lain yang sangat akan membantu dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu produk pertanian. Nah, ini secara pengertian. Saya geser dulu kepala saya. Nah, di sini. Secara pengertian, pemulihan tanaman itu adalah gabungan atau perpaduan antara ilmu dan seni dalam merakit keragaman genetik suatu populasi tanaman tertentu menjadi lebih baik atau unggul dari sebelumnya. Tujuannya jelas ya, kita merakit suatu keragaman genetik untuk populasi tanaman menjadi lebih baik atau unggul dari sebelumnya. Di mana sih letak seninya? Seninya itu terletak di kemampuan dan bakat para pemulia dalam merancang dan mendesain serta melakukan proses seleksi, memilih bentuk-bentuk tanaman baru yang ingin dikembangkan yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu kalau sebagai ilmu tentu dia terkait dengan memanfaatkan ilmu yang banyak dalam penerapannya, seperti ilmu biologi di sana, ada botani di sana, kita belajar fisiologi, kita belajar taksonominya. Jadi kalau kita ingin merakit varietas tahan terhadap serangan hama penyakit, tentu kita juga memahami ilmu hama penyakit. Lalu dari segala macam data yang bisa kita dapatkan misalnya dari penelitian, kita olahnya juga pakai ilmu statistika. Lalu tidak terlepas juga dari yang namanya bioteknologi sebagai tools atau alat yang akan kita gunakan dalam merancang suatu program pemulihan tanaman. Jadi seninya diseleksi gitu. Sama kayak kalian nih, masuk ke Faperta melewati proses seleksi nggak? Iya, Pak. Ya, Betul Pak. kan? Ya, Pak. Jadi sebenarnya kalian ini sebenarnya hasil pemuliaan. Kalian lahir saja sudah melalui proses seleksi. Ya kan? Lalu mau masuk apa? Masuk sekolah, proses seleksi. Lalu di SD gitu kelas 6, kalian seleksi lagi kan berapa nilai ujiannya segala macam. Lalu nilai ujian itu dipakai untuk masuk ke SMP. Seleksi lagi. Ada yang lulus di negeri, ada yang nggak lulus di negeri, masuk ke swasta gitu. Sampai sekarang kita melakukan proses seleksi. Jadi sebenarnya secara tidak sadar, kalian sebenarnya merupakan hasil produk pemuliaan. Karena sudah melewati proses seleksi di situ. Jadi nanti mudah-mudahan ya selesai kuliah di Fakultas Pertanian, lalu dapat pekerjaan yang baik. Nanti apa yang kalian lakukan? Seleksi lagi kan? Mau menikah? Seleksi nggak? Atau mau main nikah-nikah aja, nemu orang jalan, ayo nikah yuk, ya udah. Nggak gitu kan? Pasti melakukan proses seleksi, ataukah prosesnya ta'aruf kah, atau mungkin kalian melewati proses yang namanya apa ya, anak sekarang pacaran gitu. Tapi saya nggak saranin sih, nggak usah pacaran gitu. Pasti proses seleksi kan, kalian lihat dulu anaknya baik nggak ya, orang tuanya gimana ya, saudara-saudaranya gimana ya gitu. Nah itu seleksi lagi gitu. Jadi bisa dibilang seperti itu. Jadi ilmu dan seni. Ilmunya sesuai dengan apa yang kita manfaatkan dalam penerapannya, seninya bagaimana merancang, mendesain, dan memilih gitu.
Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau enggak saya lanjut aja terus. Slide kita banyak nih, ada 25. Nah, nih. Udah nggak bisa lagi digeser para saya. Oh, ini aja. Jadi, kurang lebih pemulihan tanaman itu dibagi dua. Ada secara tradisional, kita menyilangkan dua tetua, tetua A, tetua B, nanti dapat varietas baru, perpaduan setengah dari jantan, setengah dari betina. Itu tradisional breeding, tapi ada juga sekarang banyak beredar atau berkembang ilmu, orang menyebutnya modern plant breeding. Jadi misalkan hanya menyisipkan satu gen ke dalam satu varietas. Jadi orang menggunakan bioteknologi, bisa rekayasa genetika, bisa pakai gen editing dan segala macam. Saya mau bukan tidak ini ya, maksudnya dua-dua ini bagus, tinggal tujuan kita mau yang mana gitu. Dua-duanya bagus, mau tradisional masih bisa kita laksanakan, mau beralih ke modern plant breeding juga sangat baik, tapi harus didukung dengan kemampuan kita sama kemampuan fasilitasnya gitu. Kita mau modern plant breeding tapi kalau fasilitasnya belum, ya nggak bisa juga gitu. Ini kurang lebih ada terbagi dua, ada traditional breeding sama modern plant breeding. Saya mau cerita lagi, ada lagi istilahnya, ini baru ya, baru saya tambahkan, tahun lalu saya belum menyampaikan ini, ada omics di dalam plant breeding. Jadi seleksi biasanya kita hanya dari luar kan, oh bentuknya tinggi, warnanya merah, panennya bagus ketika ditimbang gitu. Nah, sekarang orang sudah mengembangkan ilmu omics plant breeding. Jadi bukan hanya melihat dari fenotip, tapi melihatnya secara genotipnya, apa yang ada di dalam tanaman gitu. Baik itu dilihat ketika proses di gennya atau genomnya, atau kita melihat pada proses transkripsinya, berarti yang kita lihat messenger RNA-nya, atau kita melihat hasil transkripsinya, atau kita bisa lihat dari proses protein yang terbentuk. Ada lebih lanjut lagi, setelah protein terbentuk akan membentuk suatu metabolit, ya kita cek lagi di metabolit. Nah, yang terakhirnya luarannya hasil dari metabolit ini adalah setelah terekspresi berupa fenotip. Nah, itu yang nampak. Nah, semua ini bisa kita kalau menggunakan omics ya, bukan hanya di fenotip, kita bisa mulai dari sisi paling kecil sampai nanti terkait metabolitnya. Ini sudah makin berkembang. Bisa kita laksanakan nggak? Insya Allah bisa aja sih kalau kita mau. Jadi seleksinya bukan lagi secara fenotip, tapi kita melihat di dalam genotipnya. Gitu. Fenotip, genotip saya nggak nanya lagi ya, apa bedanya. Udah bisa bedain ya. Genetika dong, udah sama kan, genotipe sama fenotip itu udah bisa dibedakan. Bagaimana Farel? Udah bisa bedain fenotip sama genotip? Saya main panggil-panggil aja nih ya. Farel? Insya Allah sudah, Pak. Apa coba? Kalau fenotip itu karakteristik, Pak. Lebih ke karakteristik. Kalau genotip? Kalau genotip itu, Pak, genetiknya itu, Pak, keadaan genetiknya itu. Yang ada di dalamnya ya. Yang Ya, Pak. Kalau fenotip yang tampak, kalau genotip yang ada di dalamnya secara genetik. Lalu kurang lebih nanti di omics itu bioinformatics ya, dalam plant breeding kita kalau berbicara di tingkat DNA berarti kita menggunakan istilahnya genomics, kita melihat genomnya. Lalu kalau kita mau melihat tingkat RNA, kita melihat pada istilahnya transkriptomik, kita melihat pada proses transkripsinya. Lalu genomics ya, ada genomics, ada transkriptomics, ada proteomics. Kalau kita mau menggunakan pendekatan proteomics, berarti kita melihat pada proses hasil proteinnya. Gitu. Lalu ada lagi metabolomics, berarti kita melihat metabolit yang dihasilkan. Misalkan kita mau menghasilkan varietas yang toleran lahan gambut, nanti
ketika ditanam di gambut ada metabolit tertentu yang akan dihasilkan, ya kan, di suatu tanaman. Nah, itu yang kita cek. Misalnya ada, oh ini berarti toleran gambut gitu. Berarti ini yang kita lanjutkan. Jadi tidak perlu menunggu dia tumbuh, kita tanam dulu misalnya kan, misal umur tanaman 6 bulan, kita nggak perlu nunggu 6 bulan. Ketika di awal pembibitan atau segala macam, kita bisa cek metabolitnya, ya udah kita bisa langsung seleksi. Oh ini tahan, ini enggak ditahan, ini enggak, ya udah gitu. Atau bisa juga pakai fisiogenomics atau phenomics. Itu kalau pada tingkat fenotip. Nah, ilmu ini semakin berkembang. Kalau dulu kita melihat itu hanya seleksi pada fenotip, fenotip itu yang terus kita lihat. Ternyata sekarang sudah mulai berkembang, orang mulai masuk ke bagian metabolit sekundernya atau bagian protein yang terbentuk, atau melihat RNA. Kalau sudah RNA berarti asam amino kan yang dilihat, basa nitrogen gitu-gitu. Ini ilmu yang berkembang gitu sekarang. Ada lagi orang sekarang mainnya atau bioteknologinya istilahnya CRISPR-Cas9 gitu. Kalau CRISPR-Cas9 ini kita bisa spesifik, ya, dia lebih spesifik, efisien, dan teknologi gen editing. Jadi ibaratnya dia bisa mengedit suatu gen atau genom untuk memodifikasi, ya. Jadi dia CRISPR-Cas9 ini dia bisa modifikasi genom, bisa dia delete bagian dari gen, bisa juga memperbaiki secara presisi gitu. Misalkan posisi di kromosom nomor sekian, lalu ini letak gen di bawah, di tengah gitu. Dia bisa presisi dia memperbaikinya gitu. Nah, ini CRISPR-Cas9 ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Misalkan gambar yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Paling kiri ini dia ada anggaplah satu gen yang bermasalah, kalau ada dia itu jadi jelek. Kita mau buang dia, mau masukkan gen yang bagus. Nah, pakai CRISPR-Cas9 ini. Dia diposisikan nanti kromosom nomor berapa, diarahin lah, ada semacam guide-nya, lalu dipotongnya, setelah dipotong dibuang, lalu dia masukkan gen yang ingin kita masukkan. Begitu orang sekarang berkembangnya bioteknologinya gitu. Ini ada CRISPR-Cas9 terkait gen editing. Nah, kita balik lagi ke cerita dulu. Jadi dulu awalnya pemulihan tanaman itu dimulai dengan memelihara kerabat liar, gitu, wild type, tanaman liar atau didomestifikasi yang penampilannya serba mini dan sangat berbeda dengan tanaman sekarang. Tanaman liar dianggap nenek moyang tanaman budidaya, perubahan bentuk morfologi dan lainnya berlangsung secara bertahap. Kalau misalkan dulu nih, kalau di gambar ini jagung ya, jagung kurus banget, bulirnya kecil-kecil gitu segala macam. Sekarang tongkolnya menjadi sangat besar. Jadi dulu awal-awal zaman dulu itu ya belum ada jagung yang kayak sekarang. Tapi orang berbudidaya, lalu melakukan terus proses seleksi segala macam, akhirnya ketemulah sekarang jagung yang tongkolnya besar. Nah, kita masuk ke tujuan pemulihan tanaman. Kurang lebih dibagi dua ya, ada tujuan secara biologi, ada tujuan secara ekonomi. Kalau secara biologi, kita ingin menghasilkan varietas tanaman, ya kita tentu pemulihannya tanaman ya, walaupun ada pemulihan di bidang lain seperti hewan dan lain-lain. Menghasilkan varietas tanaman dengan karakter biologi ya, baik itu morfologinya, bentukannya, fisiologinya yang ada di dalam maupun biokimia di dalam proses metabolisme sel yang sesuai dengan sistem budidaya yang ada dan tujuan ekonomi yang diinginkan. Jadi kita menyesuaikan ya dengan budidaya dan ekonomi yang diinginkan. Selain itu, tujuan ekonominya yaitu menghasilkan varietas yang dapat diterima oleh pasar. Seperti petani dan kita kan yang makan produk pertanian kan. Makanya kalau slogan atau apa ya istilahnya, moto
di Fakultas Pertanian itu ada pertanian, ada kehidupan gitu. Kalau tidak ada pertanian, kehidupan kita tidak ada gitu. Makanya yang di tujuan akhir kita tentu balik lagi ke petani. Kalau petani terkait budidayanya ya. Nah, kalau untuk pemanfaatan hasilnya tentu balik lagi ke konsumen. Nah, lanjut lagi, tujuan pemulihan tanaman itu yang pertama untuk perbaikan hasil. Pasti kan, saya dari awal kan sudah saya mention terus tuh. Kita pasti pengennya hasilnya yang banyak. Jadi kurang lebih terkait biomasa, perbaikan daya hasil berbasis biomasa. Yang pertama itu perbaikan kemampuan fotosintesanya gitu. Jadi maksimal dalam melakukan proses fotosintesisnya. Lalu juga adaptasi terhadap kecaman. Cekaman ini maksudnya, kok saya salah ketik ini. Cekaman biologi, ya baik itu hama maupun penyakit. Lalu juga adaptasi terhadap cekaman abiotik ya, seperti iklim, tanah, dan lingkungan lainnya. Gitu. Selain itu juga kita juga mengembangkan terkait dipisahkan gitu antara untuk keperuntukannya gitu. Misalkan kalau kita untuk pakan hewan ya kita mengembangkannya sesuai untuk pakan hewan. Misalkan sekarang jagung untuk pakan hewan, misalkan bulirnya untuk makan ayam atau ayam ataupun burung. Nah, kalau bisa berangkasannya ya, termasuk batang daun itu bisa dimakan oleh seperti sapi gitu kan. Nah, itu sudah mulai orang ngembangkan gitu. Jadi semua tanaman, bagian tanaman bisa dimanfaatkan gitu. Kita bedakan kalau mau pemulihan mengarah ke pakan ya kita sesuaikan segala macamnya. Atau juga bisa mengarah ke pangan. Seperti terukur sebagai indeks panen gitu. Kalau pangan ya tentu saja hasilnya banyak. Lalu misalkan kita bisa menambahkan segala macam gitu. Panennya cepat, ya kan? Biar bisa dalam tiap tahun tuh biasanya cuma 1 kali, bisa dalam 1 tahun 4 kali panen gitu kan. Nah itu pengembangan terkait kalau kita berbasis kepada pangan. Lalu ada juga yang terkait perbaikan kualitas. Kalau tadi perbaikan kuantitas, sekarang balik lagi ke perbaikan kualitas. Seperti perbaikan terkait organoleptik ya. Misalkan rasanya kah, teksturnya kah lebih lembut atau segala macam, atau warnanya. Itu biasanya terkait pada tanaman buah-buahan dan tanaman pangan. Karena terkait kalau rasa kan kita mau makannya gitu kan. Kalau tekstur, misalnya orang yang sudah tua, maunya yang lembut, ya kita usahakan ada yang mendapatkan tekstur yang lembut. Kalau warna terkait, banyak ya, bisa terkait estetikanya, cantik, atau mungkin terkait kandungannya. Misalkan kalau warnanya orange, banyak karoten, beta karotennya. Atau warna ungu, terkait, apa namanya istilahnya, kok saya lupa. Saya lupa nama zatnya untuk apa namanya radikal bebas, penangkal radikal bebas. Lalu kalau dari kualitas kimianya bisa kandungan bahan kimia seperti biji-bijian ya, minyak atau sukrosanya tinggi, atau obat atau psikokimia dengan gluten free pada gandum. Lalu kalau mekanisnya tanaman serat. Selanjutnya kalau biologinya kandungan nutrisinya, digestibility, kemudahan dicerna, dan selain segala macam. Nah kalau ada juga orang mengembangkan pemulihan tanaman itu terkait nilai estetik yang saya ceritakan tadi gitu, terkait bunga. Bunga kan macam-macam tuh sekarang kalau lagi demam apa tuh, janda bolong lah, apalah gitu segala macam. Itu tidak terlepas dari kegiatan pemulihan tanaman, nggak beserta merta ini ya gitu.
Kita lakukan seleksi, kita pilih gitu, kita introduksi, gitu, kita cari tanamannya di hutan segala macam. Nah, itu sebenarnya kegiatan pemulihan tanaman. Nah, ini saya kepala saya mau nutup apa nih? Wah, ini saya terbang nih, nggak ada, tiba-tiba ada di situ kepala saya. Ya, ini merupakan tahapan pemulihan tanaman ya dari awal sampai selesai. Pertama tentu kita butuh yang namanya keragaman genetik. Kalau tidak ada keragaman, ya tidak bisa kita mendapatkan yang bagus ya. Sama saya punya pertanyaan nih buat yang cowok-cowok ya. Mana lebih mudah memilih, maaf ya kalau kayak seksis banget, maksudnya gender banget gitu kan, mohon maaf. Kalau lebih mudah mana memilih perempuan cantik di pasar atau di Miss Universe? Coba jawab yang cowok-cowok. Mana lebih mudah memilih cewek cantik atau perempuan yang cantik di Miss Universe atau di pasar? Gitu. Miss Universe, Pak. Ada yang pasar, ada yang Universe nih. Yang jawab Universe siapa? Ya, Pak. Siapa nih? Kalau bisa. Siapa nih? Alif, Pak. Ya, silakan Liv. Kenapa Miss Universe? Liv? Karena lebih terawat. Lebih bisa. Emang kamu kalau orang ke pasar nggak kerawat gitu maksudnya? Iya kan, tapi kan jadinya berkontak dengan banyak orang gitu, Pak. Oh, ya. Alasannya itu, nggak ada yang lain. Cukup? Ada lagi yang jawab Miss Universe yang lain? Ada? Tanjungi, kamu pilih Harus mana? yang cowok ya, Pak? Ya nanti. Sabar ya dia ya. Edi ya, Dwi ya. Tanjungi, kamu pilih mana? Kamu lebih yakin lebih gampang milih cewek cantik di pasar atau di Miss Universe? Saya sendiri milihnya di pasar, Pak. Karena kan kalau di Universe itu rata-rata cantik semua, Pak. Jadi kan dalam beda-bedakannya susah, Pak. Iya pula ya. Pak. Oke, ada yang pendapat lain? Yang laki-laki dulu ya, Dwi Tia ya. Bentar. Mateo. Ada orangnya? Silakan. Nggak ada suaranya, Mateo. Halo? Mateo? Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. lebih mudah mana milih di pasar atau di Miss Universe? Menurut saya di pasar, Pak. Karena kita udah paham kayak mana bentuk-bentuk muka orang kayak kita kan. Lagi pula udah kayak macam paham lah genetiknya kayak mana, Pak. Masih genetik lagi itu. Apanya, Pak? Bentuk mukanya yang kita suka itu kayak mana, Pak? Karena lebih ke daerahan. Lebih gampang pasar ya. Kita satu lagi ya sebelum ke Dwitia ya. Sabar ya Dwitia ya. Cari dulu nih siapa yang sebelum saya panggil, ada yang mau ini nggak? Akbil, Muhammad Akbil coba. Kalau menurut saya di pasar, Pak, karena yang di Miss Universe belum tentu mau sama saya. Enggak, ini anggap aja mau semuanya. Mau dimanapun mau sama kamu. Kamu paling ganteng lah, pokok paling ganteng, paling kaya, paling inilah gitu. Paling tenar, paling tajir. Karena di pasar gimana ya, Pak? Lebih mudah milih ya, Pak. Enggak cantiknya itu enggak merata, Pak. Iya, artinya ada yang jelek, ada yang cantik, ada yang sangat cantik, ada yang ini gitu ya. Bukan mau bilang makhluk ciptaan Allah itu jelek ya. Maksudnya ini hanya perbandingan gitu. Terima kasih Adil ya. Nah, coba kita lihat dengar dari Dwitia nih. Gimana pendapat dia? Silakan. Kalau menurut saya ya, Pak, mungkin yang di Miss Universe ya, Pak. Soalnya kalau misalkan kita mau masuk situ kan harus melalui tahap seleksi. Kalau mau masuk situ kan harus diseleksi dulu gitu. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi perempuan mau berpendapat? Nanti saya kasih gambarannya ya, mana yang
benar gitu. Bukan benar sih, mana yang lebih tepat. Ada yang mau berpendapat? Yang satu lagi perempuan. Ilham kan bukan perempuan kan, walaupun rambutnya panjang. Ilham, senyum-senyum aja Ilham. Ada yang mau berpendapat? Lamtiar mungkin? Lamtiar perempuan kan ya? Pakai hijab tuh. Silakan Lamtiar, apa menurut kamu? Open mic-nya, silakan di unmute. Lamtiar, dengar suara saya? Iya, Pak. Silakan Dengar, Pak. jawab pendapat perempuan. Bingung saya, Pak. Loh, nggak usah bingung, jawab aja, pilih salah satu. Nggak bisa milih. Lamtiar, Iya, Pak. silakan pilih. Menurut saya lebih mudah yang di pasar, Pak. Karena? Karena yang di pasar kan cantiknya nggak merata, Pak. Kalau yang di Miss Universe itu rata-rata semua cantik, Pak. Oke. Terima kasih ya, Lamtiar dan teman-teman yang lain. Ada Lamtiar, kan lupa saya nyatetnya tadi. Ada Dwi, ada siapa lagi tadi? Tanjungi. Maaf ya, bukan waktu nih. Mateo, Abdil, Alif. Siapa satu lagi? Yang belum? Udah semua ya? Jadi jawabannya sebenarnya lebih gampang itu memilih di pasar. Kalau di Miss Universe, susah bedain yang cantik. Cantik semua, kalau bisa semuanya punya kita. Ya kan Sanjungi ya? Nggak bisa, susah kita karena sudah melalui proses seleksi, yang cantik-cantik semua, itu yang masuk kan. Jadi standarnya mana? Jadi nggak bisa kita pilih yang ini cantik, ya orang dia udah melalui proses seleksi kok dari seluruh penjuru dunia yang paling cantik setiap negara dikirimkan gitu kan. Jadi susah kita melakukan seleksi. Lebih mudah itu di pasar karena ada yang ibu-ibu, ada yang nenek-nenek, ada yang anak gadis, ada yang mamah muda gitu kan. Jadi ketahuan, ini gampang seleksinya. Ya udah, yang kalau memang mau milih masih anak gadis ya tinggal pilih, nggak usah yang nenek-nenek dikeluarkan dari proses seleksinya gitu. Begitu pula di proses pemulihan tanaman gitu. Lebih mudah itu menyeleksi ketika ada keragaman gitu. Kalau semuanya sama, hasilnya bagus semua nih. 10 ton per hektar semua ya, 10 ton per hektar, 10 ton per hektar. Apa lagi yang kita pilih gitu? Nggak bisa gitu. Makanya harus ada keragaman. Pemulihan tanaman itu sangat bergantung dengan keragaman. Sumber keragaman genetik itu ada banyak, bisa domestifikasi ya. Kita mengambil misalnya dari Jawa kita pindahkan ke Riau gitu. Atau eksplorasi di seluruh, mau di hutan, mau di daerah-daerah kita eksplorasi, kita pilih gitu kan. Atau kita introduksi dari luar negeri gitu. Misalnya di sini tidak banyak. Kalau sawit itu kan introduksi kan. Mana, daerah mana? Sawit itu asalnya dari mana? Ada yang tahu nggak? Kan bukan asli kita itu. Sawit. Itu introduksi. Dari mana introduksinya? Ada yang tahu? Afrika. Saya, Pak. Dari Afrika, Pak. Saya itu siapa? Siapa saya? Kan kesepakatannya tadi gimana? Siapa? Siapa tadi yang bilang Afrika?
Halo. Tadi kami berdua menjawab, Pak. Ya, dua-duanya lah. Siapa? Daniel satu. Satu lagi? Mateo satu tadi, Pak. Mateo. Ya. Jadi dari Afrika ya. Benar kata Daniel dan Mateo. Jadi itu introduksi dari Amerika, dari Afrika gitu. Itu karena nggak ada lagi di sini. Kita mau meningkatkan keragaman yang mana? Ya udah dengan cara introduksi. Lalu kita juga mengkoleksi plasma nutfah. Atau dengan misalnya udah mentok nih, nggak ada lagi keragaman, ya kita bisa lakukan mutasi, baik itu fisik ataupun kimia. Lalu kalau memang sudah keragamannya ada, ya kita bisa melakukan hibridisasi. Gitu. Nah, dari semua sumber keragaman genetik ini kita bisa lakukan karakterisasi. Kita mengkarakterkan. Jadi mana yang cocok untuk pemulihan ketahanan sama penyakit, ada yang cocok untuk ketoleranan cekaman segala macam. Nah, itu kita lakukan karakterisasi di awal mana yang cocok. Nah, lalu proses selanjutnya yaitu kita lakukan seleksi. Seleksi, lalu kita bisa lakukan lagi perluasan keragaman genetiknya bisa lewat persilangan ya, atau mutasi, atau bisa juga fusi protoplas atau rekayasa genetika, atau tools yang lain-lainnya ya, bisa kultur jaringan segala macam. Atau bisa juga dengan apa tadi CRISPR-Cas9 tadi, gen editing gitu kan. Lalu setelah makin luas nih keragaman genetiknya, baru kita seleksi. Setelah seleksi dapatlah galur harapan. Setelah galur harapannya dapat, baru kita evaluasi. Bisa evaluasinya daya hasil UDHP itu uji daya hasil pendahuluan ya di satu lokasi saja. Lalu bisa juga kita lanjutkan uji daya hasil lanjutan, bisa multilokasi dan lain segala macam. Kalau memang udah dapat varietas yang bagus, baru masuk ke tahapan terakhir, pelepasan varietas dan perbanyakan benih serta dijual atau diperbanyak atau digunakan oleh petani. Nah, ini tahapan yang sangat panjang gitu. Jadi kalau kalian penelitian pemulihan tanaman, jangan berpikir kalian mulai dari awal membentuk berkeragaman, lalu kita seleksi, kita perbanyak keragamannya. Enggak, kita biasanya penelitiannya bagian dari tahapan. Misalkan kalian masih menguji galur ya, menanam galurnya saja, atau kalian melakukan seleksi ya seleksi di generasi awal gitu-gitu. Atau kayak senior kalian nih angkatan 18 lagi uji daya hasil multilokasi di 3 lokasi untuk cabai toleran lahan gambut project saya sama Bu Deviona gitu. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan terkait tahapan? Lanjut? Lanjut ya. Nah, ini gimana? Kepala saya mau ditaruh mana nih? Sini aja ya. Nah, lalu kita berbicara terkait kontribusi pemulihan tanaman di pertanian tentunya. Yang pertama itu peningkatan biomasa. Yang kedua peningkatan kualitas produk. Biomasanya baik itu secara partisinya sebagai tanaman pakan maupun pangan ya. Lalu ketahanan hama penyakit, perluasan daerah adaptasi, ini yang seperti saya ceritakan, misalkan kita pengen nanam di lahan gambut, kita pengen nanam di lahan pasang surut, atau lahan salinitas, itu termasuk proses pemulihan tanaman, tapi di bagian perluasan daerah adaptasi. Atau tanaman yang awalnya cuma bisa ditanam di dataran tinggi, kita turunkan ke dataran rendah, misalnya kayak tomat gitu segala macam, itu juga perluasan daerah adaptasi, biar daerah-daerah dataran tinggi itu tidak terjadi ini ya perluasan lahan dengan cara menebang segala macam, akibatnya banjir lah segala macam. Nah, kita turunkan tanaman-tanaman yang tidak bisa ditanam dataran tinggi, kita turunkan ke dataran rendah dengan proses pemulihan tanaman juga. Atau menghilangkan bagian tanaman yang mengganggu, misalnya dia berduri nggak bisa dimakan, ya udah kita hilangkan, itu lewat proses pemulihan tanaman juga. Atau memacu teknologi baru, misalkan selama ini susah pengendalian gulma. Nah, kita rakit varietas yang kalau disemprot, misalkan kita pakai herbisida ya, menyemprot gulma, kalau kalian pakai istilah orang merek dagangnya Roundup, Gramoxone segala macam, dia tahan itu. Kita disemprot, dia nggak mati, yang mati cuma gulmanya doang. Nah, itu contoh banyak sekali kontribusi pemulihan. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu terkait kontribusinya. Yang pertama, peningkatan
produktivitas akibat biomasanya meningkat gitu. Bisa yang tadi kan, kalau misalkan kita lebih besar reproduksi dari vegetatifnya, berarti kita menghasilkan seperti buahnya yang kita panen, ya berarti kita mengedepankan biomasanya meningkat di bagian reproduksinya gitu. Misalnya ya tanaman yang kita makan buahnya banyak kan, terong, cabai, tomat, atau buah-buahan. Atau yang terakhir, partisi yang kedua, kita mengutamakan vegetatifnya dibanding reproduksinya, seperti umbi-umbian ya, terus daun, misalkan daun bawang, atau misalkan sayuran ya, kita tidak butuh yang bagian reproduksinya, kita butuhnya bagian umbinya dan vegetatifnya, ya udah, kita mengarahkan pemulihannya juga berdasarkan itu. Atau bentuk yang berubah seperti batang, umbi, atau siungnya awalnya banyak jadi siung tunggal biar besar gitu. Atau umurnya pendek, dapat dipanen 2 kali setahun. Gitu. Nah ini terkait yang peningkatan produktivitas pada bagian biomasanya. Jadi tadi ada pertanyaan kan di indikator terkait peningkatannya itu biomasa, ini dia gitu yang harus kalian pahami. Baik dari sisi reproduksinya atau di sisi vegetatifnya, tergantung kita konsumsinya dalam bentuk apa. Lalu juga bisa dengan umur pendek. Dulu padi bisa nanam cuma dalam setahun 2 kali, sekarang bisa 4 kali karena ada umur yang 100 hari sudah panen gitu. Nah itu seperti itu sudah banyak kan pengembangannya. Kalau ada pertanyaan langsung di itu ya, langsung di celah saja atau di cut aja saya lagi berbicara. Nah ini saya cerita, wah ini kepala saya mau taruh mana nih? Saya lagi dari tadi mikirin ini aja ya. Nah sini aja ya. Oke. Lalu terkait peningkatan kualitas produk. Nah, kualitas itu dibagi lagi pengelompokannya, ada yang organoleptik, ada bahan kimia, ada mekanik, biologis, dan biofortifikasi. Kalau pernah dengar istilah biofortifikasi, ini yang contoh-contoh terkait biofortifikasi. Kalau organoleptik ya hanya sebatas aroma, rasa, dan segala macam ya, uji organoleptik. Lalu kita kalau bahan kimia kita meningkatkan misalnya pada sawit ya. Misalnya sekarang standar Indonesia tuh, kalau nggak salah saya CPO itu 6 ton per hektar atau 5 ton per hektar sekarang produktivitas sawit di Indonesia. Orang berlomba-lomba sekarang menaikkan. Kalau di perusahaan sekarang tempat saya bekerja dulu ya sebelum saya jadi dosen, terakhir ya waktu saya masih di tim riset di kelapa sawit, itu sudah dapat yang 8 sampai 9 ton per hektar CPO-nya gitu. Dari hasil tanaman klon kelapa sawit gitu. Nanti mau diskusi banyak tentang sawit bisa dengan saya pemuliaannya gitu. Lalu kita lanjut ke mekaniknya tanaman serat, yaitu yang tadi. Kalau biologis terkait makanan ternak yang saya ceritakan juga. Nah kita lanjut ke yang terakhir yaitu biofortifikasi, yaitu salah satu upaya di bidang pertanian untuk meningkatkan kandungan gizi pangan. Golden rice sudah sering dengar ya? Benar nggak? Nadila ada pernah dengar golden rice? Belum, Pak. Waduh, belum ada yang pernah dengar golden rice, ini udah sangat lama ini. Satupun dari 36 orang ini. Halo? Belum ada yang Belum satupun? pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah, Belum Pak. pernah, Pak. Ya udahlah. Nasi merah pernah, Pak. Nasi merah. Nggak apa-apa. Saya ceritain ya. Jadi kenapa orang merakit golden rice? Ini sebenarnya terkait kejadian di Afrika sana. Banyak kan terjadi ini kan, kekurangan gizi, busung lapar lah, apa segala macam kan banyak di Afrika kan. Nah, para peneliti padi yang berkumpul di IRI ya, Institute Rice, saya lupa kepanjangannya, Institute Rice Reproduction apa gitu, institut gitu kan, di Filipina, mereka mengembangkan padi yang kalau dimakan sudah terpenuhi dengan vitamin gitu. Vitamin di sini mereka memasukkan vitamin A sih Mas.
terkait dengan beta karotinnya. Jadi makan nasi aja mereka sudah dilengkapi dengan gizi yang lain, gitu, dengan vitamin yang lain. Jadi dengan adanya golden rice, dengan harapan orang di Afrika sana yang sering terkena kekurangan gizi dan kosong lapar, dengan makan beras saja sudah sangat terpenuhi kebutuhan mereka. Karena kan susah di sana, mau nggak kayak kita, mau makan daging atau makan ikan atau apa gampang kan gitu. Gampang dalam artian masih sangat mudah didapatkan lah dibandingkan dari negara-negara miskin di Afrika sana. Jadi tujuan mulianya pemulia golden rice ini ya udah kalian makan nasi aja sudah terpenuhi vitaminnya gitu. Ini udah sangat lama, harusnya kalian orang pertanian harusnya sudah tahu itu gitu. Ya, itu yang di dunia tuh. Nah, saya ceritakan yang di Indonesia. Ini sudah dikembangkan Inpari Nutrizing. Jadi di BB Padi ya, Balai Besar Penelitian Padi di apa? Ada banyak, ada yang di Sukamandi, Jawa Barat sana. Mereka sudah mengembangkan varietas padi Inpari Nutrizing, yaitu sumber mineral penting khususnya zinc pada beras untuk menanggulangi stunting. Stunting kita di Indonesia lagi parah loh stuntingnya. Jadi anak itu tidak berkembang karena kekurangan salah satunya zinc gitu. Kekurangan zinc. Sekarang ada lagi orang lagi mengembangkan kacang hijau untuk mengurangi stunting gitu. Cuman penelitiannya belum selesai kayaknya. Jadi kalian harus update yang kayak gitu ya. Baca-baca gitu di mana gitu. Berita-berita Kementerian Pertanian gitu-gitu lah. Lalu ada juga ini varietas jagung provitamin A juga dengan tingginya beta karotin di dalamnya. Sudah 3 loh varietas jagung yang ada di Indonesia yang tinggi akan provitamin A, 1, A2 dan Bimafrovit. Ini apa? 3 varietasnya provitamin A1, profit A2 dan Bimafrovit A1. Isinya ada kandungan beta karotin. Bedanya ini nih, kalian bisa lihat kan? Yang kuning itu sebagai pembanding ya, bukan berarti kuning itu juga ini. Jadi yang merah-merah itu, jadi kalau kita tak makan itu berperan dalam pertumbuhan jaringan, memperkuat tulang gigi, menghindari buta senja dan buta lebih awal gitu. Nah, orang udah sampai sana nih mikirnya gitu. Jadi kalian harus tahu mengikuti perkembangan ya. Ini yang saya bilang tadi Alif. Kadang tuh saya suka tambahin gitu, informasi-informasi baru gitu. Jadi kalau saya share slide tahun lalu, ini belum ada gitu. Baru hanya golden rice-nya saja saya masukkan gitu. Inpari dan jagung tinggi beta karotin ini belum saya masukkan. Gitu. Jadi kalian jangan bilang nggak tahu lagi ya kalau orang cerita golden rice masa nggak tahu, ini udah sangat-sangat lama ini. Tapi kalau padi Inpari terus varietas jagung beta karotin tinggi ini memang belum lama kali, belum 10 tahun yang lalu gitu. Mudah-mudahan wawasan kita makin ini ya, saling apa, kalau kalian ada informasi silakan sampaikan juga di perkuliahan, jadi saya juga bisa belajar juga gitu. Saya pun dosen juga masih belajar. Ada pertanyaan terkait biofortifikasi? Kalau dengar istilah biofortifikasi, kalian jangan bilang nggak tahu lagi ya. Siap ya? Siap, Pak. Nah, ini salah satu pengembangan di dunia sekarang. Ada secara agronomisnya, lalu kita manfaatkan breedingnya, lalu kita memasukkan juga transgenik di dalamnya. Transgenik tahu ya? Apa transgenik? Apa transgenik? Ada yang tahu? Jadi ada yang tahu transgenik? Halo. Janji kontrak perkuliahannya gimana? Katanya udah paham dan akan dilaksanakan. Breeding tahu kan? Breeding apa? Perkawinan, Pak. Breeding itu bahasa Indonesia pemuliaan tanaman. Pemuliaan itu ya breeding.
Agronomi ya agronomi kan, budidaya gitu. Nah, kalau transgenik gimana? Transgenik itu tanaman yang sudah Oh, Aulia mau jawab ya? Tadi open mic, Aulia. Gimana, Aulia? Transgenik itu adalah memindahkan genetik suatu individu ke individu lainnya, Pak. Jelas, kurang jelas. Coba suaranya lebih besarin. Transgenik itu memindahkan gen dari suatu individu ke individu lainnya, Pak. Ya, memindahkan baik itu gen ataupun ini ya. Bisa gen, bisa satu set kromosomnya juga bisa gitu. Tapi bisa dari tanaman lain, bisa dari organisme lain. Ada banyak ya. Kalau dari organisme lain itu seperti kapas biti gitu. Dia tahan terhadap serangan hama tertentu, itu ngambilnya dari hamanya malah gitu. Jadi ketika hamanya makan, teracuni lalu mati. Jadi tidak ada lagi serangan. Ini banyak ya, orang sudah banyak mengembangkan, ada tomat ungu, ada kentang juga ungu, Alani golden rice tadi, ini yang jagung, ada jagung ya, maize itu jagung yang beta karotin tinggi tadi, itu orang ada mangga, ada banana yang sudah sekarang warnanya merah, ada yang anggur ada yang hitam, ada yang hijau, sama itu semuanya nggak terlepas dari yang namanya plant breeding atau pemulihan tanaman. Lalu juga banyak menyumbangkan ketahanan hama dan penyakit gitu. Ketahanan terhadap hama itu di Indonesia terkenal dengan hama wereng, sehingga perlu varietas unggul tahan wereng. Udah banyak kalau padi sekarang salah satu syaratnya harus toleran terhadap wereng, walaupun ada serangan harus di bawah berapa persen gitu. Sudah ada ketetapannya ketika akan dilepas gitu. Atau kedelai tahan penggerek daun. Selanjutnya ketahanan terhadap penyakit seperti tebu ya, seperti tebu di Jawa itu sekarang sudah banyak tahan terhadap penyakit serai, cross antara tebu dan gelgah. Atau gandum yang tahan terhadap karat batang. Seperti itu. Ini untuk ketahanan hama dan penyakit. Sekarang saya sedang menginisiasi ya sama Pak Putra, pengen merakit varietas tomat yang tahan terhadap serangan fusarium atau jamur ya. Baru akan menginisiasi, saya lagi mau ngeleksi tomat. Kalau kalian di daerah kalian ada tomat yang unik segala macam, boleh bawain ininya, buahnya atau benihnya. Jadi sebagai koleksi plasma nutfa bagi saya untuk merakit varietas tersebut. Saya sudah dapat yang tahan dan toleran, yang cukup toleran sama yang rentan. Jadi rencananya mau disilangkan, mau dilihat bagaimana pewarisannya. Tapi ini masih inisiasi, mudah-mudahan ya 4-5 tahun ke depan sudah dapat varietasnya. Semoga ya, amin ya. Jadi saya di bagian pemuliaannya, Pak Putra nanti di bagian tahan terhadap penyakit layu fusariumnya. Ini perluasan daerah adaptasi, ini yang saya juga lagi kerjakan sama Bu Deviona, lagi coba mengembangkan varietas yang bisa ditanam di lahan gambut. Yang kita kerjakan sekarang adalah cabai toleran lahan gambut. Lalu di perluasan daerah adaptasi ini tanaman berumur lebih genjal seperti gandum yang memungkinkan ditanam di daerah yang masa tanamnya pendek. Sekarang dapat ditanam di Kanada. Jadi Kanada itu kan kalian tahu kan, musim dinginnya sangat panjang. Jadi ketika musim panasnya ada, bisa ditanam di sana kalau dibarengi dengan umur yang genjal. Itu di sana. Lalu dengan merubah toleransi terhadap kering, tanaman sorghum menjadi tanaman penting daerah Grapeland, Amerika Serikat di sana yang terkenal kekurangan air, seperti gurun-gurunnya gitu. Orang arahnya sekarang ke sana. Nah, karena kita basisnya lokal, Riau paling banyak gambut, makanya penelitian saya mengarahnya pasti ke sana gitu. Doakan saja prosesnya lancar,
proposal penelitian didanai oleh negara. Jadi ya mudah-mudahan kita segera bisa melepas varietas lah. Amin, Pak. Amin. Lalu amin. Lalu menghilangkan bagian tanaman yang mengganggu. Nah, ini mengganggu nih. Muka ini mengganggu nih, geser dulu. Menghilangkan bagian tanaman tertentu ya. Dulu mawar itu sampai sekarang sih ya. Mawar itu berduri kan? Tapi orang sekarang sudah banyak mengembangkan mawar itu nggak berduri. Jadi ketika si Daniel ingin ngasih bunga ke pacarnya, nggak luka tangannya. Jadi ketika pacarnya ngambil bunganya juga nggak luka gitu. Nah, sudah ada, orang sudah ada sekarang dibuang durinya gitu. Lalu ada terong, dulu juga berduri, sekarang nggak ada durinya. Begitu juga timun. Dulu kayak gitu tuh, nampak kan? Nah, kayak timun sekarang kan ada duri-duri, bukan duri sih, tonjolan-tonjolan itu sebenarnya hasil masih sisa-sisa duri yang dulu gitu, belum bisa hilang sempurna gitu. Nah, kalau kalian makan timun, ada kan tonjolan-tonjolan kayak bintik-bintik, itu sebenarnya dulunya duri gitu. Nah, itu pemuliaan juga yang berperan. Kalau saya menariknya dulu pemuliaan itu gara-gara ini. Oh, bisa ya gitu. Makanya saya mengambil keilmuan saya di pemuliaan. Menantang sekali kan merubah sesuatu jadi lebih baik dan sangat bermanfaat gitu. Ini terkait yang menghilangkan bagian tanaman yang mengganggu. Nah, lalu ada juga yang saya ceritain tadi. Di mana nih? Sini aja. Memacu teknologi baru, misalkan varietas berbatang pendek memungkinkan penggunaan mesin untuk memanen seperti gandum, padi. Jadi di daerah luar sana sudah sangat mengembangkan efisiensi ya. Kalau bisa panen pakai alat atau traktor segala macam. Atau varietas genza yang respon terhadap pupuk, memacu perkembangan industri pupuk. Lalu juga ditemukannya varietas tanah herbisida yang saya ceritakan, memungkinkan penggunaan herbisida untuk penyangan gulma. Gitu. Jadi ini semprotnya kan kalau kita takut kena tanaman kan terpaksa manual tuh sela-selanya itu gitu kan. Oh ini yang saya gambar, contoh di gambar ini ya udah. Kalau bisa pakai drone kan dari atas, siram semuanya. Nanti yang mati cuman gulmanya saja, dia di tengah, tanamannya masih bagus gitu. Ini tanaman oat. Seperti itu. Sekarang udah sampai kayak gitunya mereka berpikir. Nah, udah selesai kuliahannya. Ada yang mau didiskusikan? Sudah jam berapa nih? Sebentar lagi habis nih, 11.40. Ada yang mau ditanyakan terkait perkuliahan kita hari ini? Izin ya, saya stop share. Pak, Melinda izin bertanya. Silakan Melinda. Tadi kan Pak, tujuan pemulihan tanaman itu yang kedua perbaikan kualitas nih Pak. Nah, pada saat kita melakukan perbaikan kualitas di pemulihan tanaman ini, apakah hasilnya bakal 100% sesuai yang kita mau bagus gitu Pak? Atau hanya kayak seimbang 50% bakalan bisa gagal dan 50%-nya lagi bisa bagus gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Seperti biasa, sebelum saya jawab, ada teman-teman yang bisa jawab terlebih dahulu. Gimana sih tingkat keberhasilan pemulihan tanaman terkait perbaikan kualitas? Apa bisa 100% atau ada persentasenya cuma 50-50 gitu? Ada yang pernah dengar? Ayo bantu si Melinda ya. Melinda kan? Iya Pak. Saya salah catat nih. Melinda. Ada yang bisa bantu jawab? Saya Pak. Silakan. Sayanya siapa nih? Natasha. Nah, ingat, kontraknya ingat ya. Kalau mau jawab saya Pak Natasha. Silakan. Kalau menurut saya sih menggunakan pemulihan tanaman ini tergantung dengan terutama iklim lah Pak. Kalau misalnya iklimnya mendukung, mungkin hampir 100% pemulihan tanaman itu berhasil. Ditambah lagi dengan kita melakukan perawatan. Itu aja, Pak. Tergantung kondisi iklim dan bagaimana kita melakukan perawatan gitu maksudnya ya, Natasha ya? Iya, Pak.
Ada yang mau menambahkan? Melinda dia udah kayak kerut-kerut gitu mukanya. Masa sih itu? Belum puas dia. Ayo kita jawab pertanyaan Melinda. Siapa yang mau coba lagi? Makasih Natasha ya. Izin menjawab, Pak. Saya Alif, Pak. Silakan, Alif. Untuk keberhasilan mencapai pemulihan tanaman itu kembali lagi ke itu, Pak. Ke individunya. Apakah gennya kuat, apakah gennya dominan atau resesif seperti itu, Pak, kalau menurut saya. Tergantung, balik lagi ke masing-masing tanaman ya. Individu tanamannya bagaimana gitu. Iya, Pak. Bagaimana Melinda? Masih kurang puas? Kalau belum, kita cari lagi jawabannya. Teman-teman yang mau jawab. Ada lagi mau coba? Nanti saya juga bantu jawab ya Melinda. Ada lagi mau coba? Ayo sebelum kita tutup perkuliahan, jangan lama-lama. Kita mau makan siang lagi nih. Ilham udah lapar deh. Maaf ya Ham ya. Canda Ham. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ada yang mau coba? Aulia, silakan Aulia. Saya cuman menggabungkan jawaban dari Natasha dan Alif. Jadi menurut saya tuh keberhasilan dari pemulihan tanaman itu dipengaruhi oleh proses dalam kegiatan pemulihan tanaman tersebut, baik itu inputnya ataupun outputnya. Inputnya itu seperti kata Alif tadi, genetiknya kuatkah atau dia resesifkah. Terus kalau outputnya itu seperti kata Natasha, iklim atau unsur-unsur yang mempengaruhi pemulihan tanaman. Ya, terima kasih. Aulia, ada lagi tambahan? Ada lagi? Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Jawabannya sudah sangat-sangat bagus ya. Tapi saya coba lengkapin. Memastikan 100% berhasil apa tidak itu sama seperti mendahului yang maha kuasa gitu. Jadi saya nggak berani bilang, ini 100% bakal berhasil. Nggak. Cuma kalau kita sudah memaksimalkan ya informasi yang kita dapat, misalkan kita bisa tahu dia kendalikan oleh perbaikannya itu, misalkan gennya dominan. Ya, kita bisa pakai metode untuk memfasilitasi pewarisannya yang dominan gitu. Atau misalkan resesif yang mengendalikan peningkatan kualitasnya gitu. Ya, kita bisa menggunakan metode yang memfasilitasi untuk keluarnya gen-gen resesif gitu. Jadi gitu Melinda. Semua hal terkait peningkatan kualitas itu kita harus pelajari dulu pewarisannya bagaimana. Misalnya kulit saya hitam. Terus mau perbaiki nih, saya nikah sama istri yang putih. Ternyata hitam itu dominan misalnya kan. Ya anak saya bakal hitam lagi gitu. Nah, kita pelajari seperti apa pewarisannya sehingga kita bisa merancang mau digimanakan metodenya, mau menggunakan metode yang mana gitu. Metode-metode seleksi untuk tanaman masing-masing yang disebut sendiri silang. Nah, itu kita pelajari nanti setelah UAS. Nah, setelah kita tahu nih, ini metode ini yang tepat. Insya Allah ya, kalau metodenya tepat, gennya ada, lalu kita melaksanakan dengan baik, dengan telaten, dengan ulet, insya Allah hasilnya akan dapat perbaikan kualitas itu. Tapi kalau gen yang nggak ada nih, kita pengen misalkan perbaikan kualitas warna, sementara kita belum punya sumber warna yang kayak gitu, ya nggak akan berhasil juga gitu. Jadi faktornya banyak, kita punya sumber keragamannya, lalu kita tahu bagaimana diwariskan, lalu kita tahu metode yang tepat digunakan yang mana. Insya Allah, ya, walaupun kita nggak bisa mendahului yang atas, tapi kalau kita melaksanakan semuanya, keberhasilannya pasti akan tinggi. Walaupun mungkin kita nggak bisa bilang 100%, pasti ada kendala kan. Nah, jadi seperti itu, kita harus pelajari semuanya, paham metodenya, dan bagaimana diwariskan, bagaimana sumber keragamannya ada apa tidak, insya Allah akan berhasil. Gitu Melinda.
Jadi pekerjaannya nggak mudah ya, bukan nanti yang beta karotin itu bisa kok dapat, yang golden race itu gampang. Enggak, orang itu pasti penelitian ada gagalnya, lalu bagaimana dipelajari lagi segala macam. Kalau mau tahu perkembangan golden race, kalian ketik aja golden race perkembangannya gitu, pakai bahasa Inggris saja, karena kan karena orang luar. Tapi kalau Inpari yang kandungan zincnya tinggi, itu kalian ketik aja padi Inpari zinc, nanti ada tuh jalur ceritanya gitu, bagaimana mereka mendapatkannya. Gitu Melinda, bagaimana? Sebenarnya jawabannya dari teman-teman juga itu, saya cuman menambahkan aja gitu, menggabungkan. Mudah-mudahan semakin memahami ya. Bagaimana Melinda? Masih ada yang mau disanggah, mana tahu jawaban saya nggak tepat gitu kan? Makasih ya Pak jawabannya, dan teman-teman makasih, saya udah paham. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita tutup perkuliahannya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, saya rasa cukup ya perkuliahan. Padahal ini hanya pendahuluan ya, tapi kita udah sangat expand sekali ini gitu kan. Sangat banyak yang kita dapat insya Allah hari ini gitu. Nanti terkait proses-proses ataupun kegiatan pemulihan yang lebih rincinya kita lanjut ke pertemuan besok hingga terakhir. Insya Allah kalian akan jadi ahli nih. Minimal kalian tahu, oh ini kan kendalikannya dominan, harusnya pemulihannya jangan pakai metode yang ini dong, harusnya yang ini gitu. Dari akhir perkuliahan kalian tahu masalah apa. Ada masalah nih, orang bilang, kata petani, aku hasilnya kok jelek terus ya gitu. Oh iya Pak, harusnya gini. Kalian sudah bisa cerita kayak gitu. Bukan kayak sekarang saya tanya golden race, belum Pak, belum ya. Jadi pengetahuannya makin tambah, makin bisa bercerita gitu. Saya rasa gitu ya, cukup pertemuan hari ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala juga bercandanya mungkin terlalu berlebihan. Semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat. Baiklah, sebelum saya tutup, saya serahkan dulu ke Alif terkait untuk menutup dengan doa. Silakan Alif, kita tutup dengan doa karena diawali dengan membaca doa. Baik. Sebelum kita menutup perkuliahan kali ini, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dari teman-teman dan Bapak kita, dan marilah kita mengucapkan syukur pada Allah SWT karena telah memberi kita kesempatan untuk belajar kali ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alif. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.